Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Bapamu adalah murah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mari terus bertekun dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa banget kan? Apalagi hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan setelah seminggu penuh kita disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Bersama Kak Hana, kita akan memuji nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Tapi tunggu dulu deh. Kalian masih ingat gak sih hari Rabu tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan apa ya? Ada yang masih ingat gak nih? Ya, betul sekali. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Makanya sekarang kakak pakai baju merah putih nih yang menggambarkan bendera Indonesia. Kakak yakin kalian pasti semangat banget kan pas Agustusan kemarin? Iya dong, oleh sebab itu, yuk hari ini kita juga semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami saat mengucap syukur karena Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Engkau telah menyertai kegiatan kami dari seminggu yang lalu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong sertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Wah, gimana nih? Semangatnya pasti semakin menggebu-gebu kan dalam memuji nama Tuhan? Pastinya iya dong. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali ya. Tiba saatnya kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak akan kembali mengundang adik-adik semua untuk kembali memuji nama Tuhan dengan judul Kubuka Alkitab. Kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lambungku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Lita di pagi ini. Seperti Kak Hana tadi, kakak juga pakai baju merah nih adik-adik. Karena kita masih dalam suasana memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Ya betul, yang ke-77 tahun. Adik-adik, katanya warna merah ini konon melambangkan keberanian adik-adik. Nah, firman Tuhan yang akan kakak bawa hari ini ada hubungannya dengan keberanian seseorang dalam maju berperang. Bagaimana? Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, pastinya sudah siap ya adik-adik. Tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, di pagi yang indah ini kami anak-anak Tuhan datang bersyukur dan berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi ini Tuhan, kami sangat bersukacita karena kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga sungguh bersyukur karena kami diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, baik hamba-Mu maupun adik-adik yang sedang di rumah. Tuhan Yesus, kami mau serahkan dari awal sampai dengan berakhirnya kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang memberikan hikmat kemampuan bagi kami. Agar sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema cerita kakak pada hari ini yaitu taat pada perintah Allah. Oke, adik-adik, apakah semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah disiapkan semua ya? Yuk, kita buka bersama-sama Alkitabnya. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini adanya di Perjanjian Lama atau Baru adik-adik? Betul, adanya di Perjanjian Lama. Mari kita buka bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga.
Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Mari bersama kakak ya untuk membacanya. Kakak hitung 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik tahu tidak dengan benda ini? Ada yang tahu? Betul, namanya ketapel. Bagi kalian sekarang mungkin benda ini sangat asing. Tapi waktu kakak kecil dulu, benda ini sering kakak lihat. Karena ini mainan buat anak laki-laki. Dan banyak sekali kegunaannya. Misalnya untuk berburu tupai, burung, dan lain-lain. Di Alkitab diceritakan ada seorang laki-laki yang di tangannya memegang ketapel. Dia menghadapi seorang musuh yang jahat dan siap membidik lawannya. Lawannya itu sangat besar, lagi tinggi, dan sangat tidak mungkin bagi laki-laki ini menang melawan raksasa tersebut. Adik-adik, siapa mereka ya? Ya, mereka adalah Daud dan Goliat. Adik-adik, apakah Daud berhasil mengalahkan Goliat? Iya, tentu saja Daud berhasil mengalahkan musuhnya Goliat, yaitu dengan menggunakan ketapelnya. Daud membidik tepat di antara mata Goliat si raksasa itu. Akhirnya si raksasa itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Aduh, sakit, mataku sakit. Dia berteriak kesakitan adik-adik. Sampai akhirnya dia jatuh dan meninggal. Wah, hebat sekali si Daud ini. Meskipun badannya tidak sebesar Goliat, namun ia mampu mengalahkannya. Adik-adik tahu tidak? Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Ada yang tahu? Daud itu orangnya sangat percaya hanya kepada satu Allah saja yang akan menolongnya melawan musuhnya. Dia tidak mau percaya kepada kekuatan apapun. Dia hanya percaya pada Allah yang sanggup menolongnya. Dan itu terbukti. Allahnya yaitu Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud yakin bersama Tuhan dia tidak akan takut. Daud memiliki sifat yang setia dan juga dia mengimani Tuhan akan menyertainya mengalahkan Goliat. Daud hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana, yaitu ketapel. Tetapi benda tersebut mampu melumpuhkan Goliat si raksasa itu. Adik-adik, sebagai prajurit Tuhan, kita juga harus percaya hanya kepada Dia saja. Tidak boleh kita percaya kepada Allah-Allah yang lain. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menolong
dan menyertai kita dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Misalnya saja, adik-adik mau belajar. Tiba-tiba ada perasaan malas. Harusnya kita bisa menguasai diri kita untuk mengalahkan si raksasa itu adalah rasa malas tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan agar kita semangat kembali untuk belajar. Akhirnya kita bisa menguasai dan mengalahkan rasa malas kita itu. Tuhan Yesus adalah penolong sekaligus pelindung kita adik-adik. Jadi tetap andalkan Tuhan Yesus ya. Dalam setiap rencana, dalam setiap pekerjaan dan tindakan kita. Nah adik-adik, cerita kita hari ini sampai di sini ya. Tapi sebelum kakak mengakhiri cerita kakak hari ini, kakak punya ayat hafalan dan aktivitas untuk adik-adik semua. Yaitu kakak kembali mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab Keluaran 20 ayat yang ketiga tadi. Mari adik-adik sekali lagi kita bersama-sama ya untuk membuka kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi ini. Yaitu yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah sekarang untuk aktivitas kita pada pagi ini, yaitu adik-adik akan membuat slogan atau kata-kata ajakan untuk melakukan perilaku atau perbuatan taat kepada Tuhan. Adik-adik bisa menuliskan slogan tersebut di selembar kertas, lalu adik-adik bisa menghiasnya secantik mungkin. Dan setelah itu dipoto. Dan video ayat hafalan dan foto slogan milik adik-adik tadi bisa dikirim ke nomor Kak Endang di bawah ini. Adik-adik, demikian untuk firman Tuhan kita pada pagi ini. Untuk menutup cerita Alkitab hari ini, kembali kakak ajak untuk adik-adik kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Allah. Tuhan yang sangat berkuasa atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini. Melalui firman-Mu pada pagi ini, kami boleh belajar dari pribadi seorang Daud yang menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam setiap hal yang dia lakukan, dia boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang kecil. Kami mau seperti Daud. Kami boleh menjadi seorang yang pemberani. Pemberani ketika kami melakukan suatu hal yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak takut dalam menghadapi apapun di dunia ini.
karena kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat setia dan mengasihi hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami setiap saat mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sejak kecil kami boleh belajar untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat mama, papa, adik, kakak, kakek, nenek. Apapun keadaan mereka, kami percaya bahwa mereka dalam lindungan kasih Tuhan. Jika ada yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Jika ada yang dalam pergumulan, mari Engkau hiburkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Baik kami yang sudah sekolah maupun kami yang belum sekolah. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan pribadi kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan selalu ya Tuhan. Agar kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau sempurnakan seperti doa yang telah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagaimana cerita hari ini? Pastinya seru dan menyenangkan banget kan? Kakak juga antusias banget nih dengan cerita tadi. Cerita tadi mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita seperti Dia menyertai Daud. Ayo kita puji nama Tuhan dengan lagu Goliat Datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Wah, adik-adik bersemangat sekali. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyerahkan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk menyerahkan persembahan syukur di kotak persembahan yang tersedia di depan pintu kantor Majelis Jemaat GKI Sampit
atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa ucapkan juga terima kasih pada mama dan papa ya. Sebelum menyerahkan persembahan, ayo berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, saat ini kami sangat terima kasih karena sebagian firman yang telah kami dengarkan tadi. Semoga saja sebagian firman yang telah kami dengarkan tidak pergi begitu saja, tapi bisa tinggal dalam hati dan pikiran kami, bisa kami pahami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Selanjutnya ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan kami, biarlah persembahan ini bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah seluruh doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Wah, tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai nih. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. I love Jesus and Jesus loves you. Dadah.